Suara di kegelapan. Aku adalah seorang pekerja malam di sebuah kantor tua yang terletak di pusat kota. Gedung itu berusia lebih dari 100 tahun dan seringkali banyak cerita mistis terdengar dari karyawan yang bekerja di siang hari. Namun, aku selalu mengabaikan cerita-cerita itu, menganggapnya sebagai lelucon. Pekerjaanku cukup sederhana, menjaga keamanan kantor dan memastikan bahwa semua perangkat listrik dimatikan sebelum subuh. Malam-malam biasanya sunyi, hanya ditemani suara angin dari luar dan bunyi mesin-mesin tua di dalam kantor. Namun, suatu malam, sesuatu yang aneh terjadi. Saat jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Suara itu terdengar pelan namun jelas, seakan ada seseorang yang berjalan dengan hati-hati. Aku tahu bahwa tidak ada orang lain di dalam gedung itu. Semua orang sudah pulang sejak pukul 6 sore, dan pintu utama sudah terkunci rapat. Berusaha tetap tenang, aku mengambil senter dan memutuskan untuk memeriksa lantai atas. Langkahku terasa berat, dan jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Setiap tangga yang kuinjak mengeluarkan suara berderit, menambah suasana mencekam di gedung tua ini. Ketika aku sampai di lantai 2, suasana terasa sangat dingin. Padahal malam itu tidak terlalu berangin. Perlahan-lahan, aku menelusuri koridor, berharap bahwa suara langkah tadi hanya ilusi, atau mungkin suara angin yang berhembus melalui jendela yang terbuka. Namun, semakin aku melangkah, semakin jelas suara langkah kaki itu terdengar. Aku berhenti di depan pintu ruang arsip, tempat di mana berkas lama perusahaan disimpan. Pintu itu sedikit terbuka, meskipun seharusnya terkunci rapat setiap malam. Aku menelan ludah dan memberanikan diri untuk membuka pintu sepenuhnya. Di dalam ruangan, hanya ada deretan rak-rak tua dan tumpukan dokumen yang sudah berdebu. Saat aku menyorotkan senter ke dalam ruangan, tiba-tiba aku merasakan kehadiran seseorang di belakangku. Tubuhku kaku dan bulu kudukku berdiri. Aku tidak berani menoleh. Dalam keheningan itu, aku mendengar suara berbisik pelan, sangat dekat dengan telingaku. "Kembalikan apa yang telah kau ambil." Jantungku hampir berhenti mendengar suara itu. Dalam sekejap, aku merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di sekelilingku. Aku berlari secepat yang aku bisa, meninggalkan ruang arsip dan bergegas menuju pintu keluar. Napasku tersengal-sengal dan keringat dingin mengalir di dahiku. Setibanya di lantai bawah, aku mencoba menenangkan diri. Namun, sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, suara langkah kaki itu kembali terdengar. Kali ini lebih cepat dan lebih keras, seolah-olah sesuatu atau seseorang sedang mengejarku. Aku tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan kunci dan membuka pintu utama gedung. Angin malam langsung menerpa wajahku saat aku melarikan diri keluar. Aku tidak berani menoleh ke belakang dan berlari sejauh mungkin dari gedung tua itu. Keesokan harinya, aku menceritakan kejadian itu kepada atasanku. Dia tampak terkejut, namun tidak sepenuhnya terkejut. Dia mengaku bahwa gedung itu memang punya sejarah kelam. Pada tahun 1930, seorang pegawai perusahaan ditemukan tewas gantung diri di ruang arsip setelah dituduh mencuri uang perusahaan. Semenjak itu, banyak yang mengaku mendengar suara-suara aneh di lantai atas, terutama di sekitar ruang arsip. Aku tidak pernah kembali ke gedung itu. Setiap kali aku melewatinya, aku merasakan perasaan yang sama seperti malam itu. Perasaan bahwa ada sesuatu yang selalu mengawasi, menunggu, dan tidak pernah benar-benar pergi. Cerita ini memberikan suasana kegelapan, rasa takut, dan misteri yang berkembang perlahan-lahan hingga akhirnya mencapai puncak ketegangan. Cerita seperti ini cocok untuk pembacaan horor panjang atau disampaikan secara bertahap untuk menambah ketegangan.